tentang gender dalam perspektif Islam. Nah, coba kita lihat ya. Kita lihat ya apa sih sebenarnya kelas kita ini kebagian gender ini. Kita lihat dulu kelas kita. Kita buka sites ya, kalau nggak salah ada di situ. Ya, kita lihat dulu tentang materi kita. Pasca sarjana, kemudian ada S2. Nah, kita ada kontrak perkuliahan kelompok kajian kelas A1, kelompok A2, nah, kelas online ini ya. Di kelas online ini untuk gender itu siapa? Kita cek dulu. Mohon maaf ya, agak lambat ini. Ya, sebentar. Kalau kita lihat gender, oh ternyata memang nggak ada ya. Gender dalam Al-Quran dan hadis pendidikan atau di kelas online ini pernah dibagikan, saya lupa itu untuk menyusun kembali ya. Nanti coba saya cari ya, Oke ya. Di sini ada yang presentasi tentang ini gender dalam perspektif Al-Quran dan hadis ini. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, nanti kita coba akan membahas tentang ini ya. Kita coba membahas tentang ini, tapi sepertinya memang saya ini punya data terkait dengan kelompok yang pernah di-share itu oleh ketua kelas atau yang mewakili ya. Ketua kelas atau yang mewakili. Nah, ketua kelas atau yang mewakili tentang saya cari dulu sebentar. Seharusnya ini Pak, Bapak Ihsan Ilahi Dohir dan Parti Fadilawati sih Pak kalau di data. Oh gitu. Nah, sekarang Parti Fadilawati itu hadir nggak hari ini? Yang presentasi. Jadi apa namanya? Kita dalam perkuliahan kalau ada yang tidak presentasi itu kita menjadi agak terhambat ya. Nah, karena itu maka apa namanya? Saya juga mencari ya kelompok tersebut. Kalau parti ada nggak Parti Fadilawati? Nanti saya cari. Nah, ini ada kelompok ada, kelas Pak. 2B. Ada. Bisa presentasi hari ini? Maaf Pak, belum bisa. Nah, tentang judulnya lagi sudah tahu ada di perkumpulan. Perkumpulan. Ada di sini gender Ihsan Ilahi Dohair ya, dan Parti Fadilawati. Nah, ini mungkin nanti harus ditegaskan ya ketika presentasi sebagai bentuk tanggung jawab untuk apa namanya memberikan kontribusi diskusi terhadap materi yang telah kita sampaikan ini. Nah, teman-teman sekalian, kita sekarang ini berbicara atau tema kita adalah tentang gender dalam perspektif Islam, ya, dalam pendidikan Islam. Nah, hal yang pertama terkait dengan gender
itu kita bisa melihat dari kontekstual kondisi permasalahan gender itu muncul kapan gitu ya. Nah, ini kita bisa teliti. Kita bisa lihat dalam sejarah tentang gender. Nah, kita bisa melihat bahwa dalam konteks sejarah bahwa sebelum datangnya Islam itu ada dua peradaban besar yang berkembang. Yang pertama ada peradaban Yunani dan selanjutnya adalah peradaban Romawi. Kemudian dunia juga mengenal ada dua agama besar, ya, yaitu agama Yahudi dan agama Nasrani. Dalam eksistensi peradaban tersebut dan agama tersebut, kaum perempuan dalam perputaran waktu pada masa-masa peradaban tersebut belum mendapatkan tempat yang layak. Nah, ini jadi pada saat itu dengan berkembangnya peradaban Yunani, peradaban Romawi, berkembangnya ajaran Nasrani dan Yahudi, itu perempuan dalam hal ini gender, ya, baik laki-laki dan perempuan, laki-laki superioritas, maka perempuan disebut dengan super dan ya, sub dari bagian laki-laki tersebut. Nah, selanjutnya kita juga bisa, ada yang masuk ya, sebentar dulu ya, ini ada pendatang baru, Mansyah. Selanjutnya dalam konteks sejarah, nah, masyarakat Yunani itu terkenal dengan ilmu, ya, filsafat. Ini juga bisa kita lihat bahwa Yunani itu sebuah tempat yang makmur, tempat yang dimana kebutuhan seseorang itu tersedia. Ketika kebutuhan-kebutuhannya itu sudah tersedia, maka mereka bergerak, ya, dalam pengetahuan. Maka sejarah Yunani dalam konteks filsafat dan ilmu-ilmu lainnya itu sering merujuk ke Yunani. Misalkan tentang filsafat itu ada Socrates, Plato, Aristoteles. Tentang asal-usul makhluk hidup itu apa, sumber hidup itu apa. Ada yang bilang air, ada yang bilang udara, tanah, dan segala macamnya. Itu biasanya filsafat-filsafat itu dikembalikan kepada peradaban-peradaban Yunani, ya. Nah, kemudian pada peradaban Yunani itu juga perempuan, hak dan kewajiban perempuan menjadi bagian dari topik pembicaraan. Nah, kedudukan perempuan bagi kalangan elit dikurung dalam istana-istana, jadi perempuan itu menempati istana-istana, dan di kalangan bawah nasib perempuan itu menyedihkan. Mereka diperjualbelikan di pasar-pasar dan dalam urusan berumah tangga sepenuhnya berada di bawah kekuasaan laki-laki. Jadi hak sipil kaum perempuan tidak ada atau tidak diakui, dan kaum perempuan tidak dipandang atau tidak mendapatkan warisan dari keluarga yang meninggal. Nah, itu pada masa-masa sebelumnya. Nah, kemudian dalam peradaban Yunani menggambarkan bahwa kaum perempuan diberi kebebasan hanya untuk pemenuhan atau memenuhi kebutuhan dan selera laki-laki, sehingga terjadinya hubungan bebas, tidak dianggap yang melanggar kesopanan, dan tempat-tempat lokalisasi menjadi pusat-pusat kegiatan seni dan sastra. Nah, ini bisa kita bawa, ya, bisa kita lihat sampai sekarang. Kalau kita lihat berkembangnya peradaban yang ada di Eropa atau di Barat, itu biasanya memiliki simbol-simbol patung, ya.
dan mereka bangga sekali dengan mengeksploitasi aurat bahasa kita itu ya, bentuk-bentuk tubuh. Sehingga misalkan kita bisa melihat di Istana Bogor, di mana Presiden Soekarno kita itu kan banyak menerima cenderamata patung-patung dari luar negeri. Itu memang menggambarkan fisik ya, fisik seseorang dan berkedok seni ya untuk masalah-masalah yang terkait dengan eksploitasi perempuan. Dan ini sebenarnya berakar pada peradaban-peradaban masa lalu, yakni peradaban-peradaban yang berkembang dalam peradaban Yunani. Kemudian juga dalam peradaban Romawi, kaum perempuan berada di bawah kekuasaan ayahnya dalam kedudukannya sebagai kepala rumah tangga. Ya, ketika kaum perempuan telah berkeluarga, maka kekuasaan dalam rumah tangga beralih kepada suami. Nah, kemudian kekuasaan laki-laki pada saat itu merupakan kekuasaan pemilikan, bukan kekuasaan pengayoman. Kekuasaan yang ditunjukkan oleh kaum laki-laki bersifat kekuatan mutlak. Ya, kekuatan mutlak yang tidak disandingkan dengan kasih sayang, sehingga eksistensi kaum perempuan berada dalam dunia kecaman yang berkepanjangan. Itu perkembangan kaum perempuan pada masa peradaban Yunani atau Romawi misalnya. Nah, kemudian ketika demikian juga dalam ajaran Yahudi ya, dalam ajaran Yahudi martabat wanita itu adalah sama dengan pembantu. Jadi ada sekelompok manusia yang menganut ajaran bahwa seorang ayah berhak menjual anak perempuannya selama belum balik. Dan anak perempuan tidak menjadi ahli waris dari harta peninggalan ayahnya kecuali kalau dia tidak mempunyai saudara laki-laki. Nah, ajaran mereka menganggap bahwa kaum perempuan itu sumber ketidakbaikan. Karena salah satu asumsi bahwa menurut mereka kaum perempuan itu menyebabkan Adam keluar dari surga. Nah, ini kan dalam cerita agama-agama Samawi ya, agama-agama Wahyu memang menceritakan bahwa perempuan itu diwakili oleh Siti Hawa, mereka yang menggoda Adam sehingga keluar dari surga. Nah, sehingga dengan hal tersebut, menurut mereka kaum perempuan adalah yang penyebab Adam keluar dari surga, sehingga haknya tidak mendapat hak yang semestinya. Nah, kemudian juga tradisi dalam ajaran Nasrani ya menganggap kaum perempuan sebagai iblis ya. Ini dalam teks-teks sekarang ini kita bisa temukan, bahkan disebut-sebut perempuan itu adalah setengah manusia gitu. Nah, ini dikategorikan juga masih terpengaruh dari yang pertama, karena mereka juga memahami bahwa manusia pertama adalah Adam yang ada di surga, dan kemudian penyebabnya adalah adanya godaan yang bersumber dari perempuan, sehingga status perempuan kemudian dikategorikan sama dengan status yang rendah ya, seperti anak yang belum balik di bawah dan orang-orang gila gitu ya, ini kejam sekali, yang tidak mempunyai hak publik penuh. Jadi mereka tidak memiliki hak publik penuh. Nah, kemudian juga pemahaman terhadap gender antara laki-laki dan perempuan ini dalam semua peradaban memiliki beragam pemahaman. Tetapi dalam bentuk superioritas, laki-laki itu memiliki superioritas, kemudian perempuan itu adalah subordinal ya, dari laki-laki. Nah, apakah
demikian gender itu dalam perspektif Islam. Nanti akan kita bahas. Nah, pemahaman-pemahaman terhadap gender ini pada masa jahiliyah pra-Islam ya, di mana memang masa jahiliyah juga adalah masa di mana sudah berkembang pengetahuan, kemudian juga berkembang biroti, sorry, di mana mereka berkembang juga pengetahuan. Ya, berkembang pengetahuan, tetapi setiap bangsa itu tidak berdiri sendiri. Ada sesuatu hubungan yang saling berpengaruh ya, berpengaruh antara satu budaya dan budaya lain. Nah, kita misalkan dalam budaya bangsa Arab itu kan dijelaskan dalam Quran surah Quraisy misalkan bahwa mereka itu bepergian pada musim semi atau musim tertentu dan untuk tujuan berdagang. Ketika berdagang itu juga membawa pengaruh-pengaruh paham-paham yang bersumber dari luar tersebut. Nah, kemudian paham-paham yang berkembang tersebut juga menempatkan pada masa jahiliyah itu perempuan sebagai makhluk yang rendah, tidak mendapatkan warisan sebagaimana mestinya, dan juga tidak mendapatkan hak-hak yang memang harus diberikan. Nah, karena itu pada masa jahiliyah laki-laki adalah superioritas. Bahkan mereka memiliki rasa malu ketika memiliki anak perempuan. Ketika para istri memiliki anak perempuan, bahkan ada sebagian mereka yang menguburkan hidup-hidup ya, anak perempuan yang baru lahir. Dan hukum jahiliyah tidak mengakui hak waris. Jadi anak perempuan tidak berhak untuk mendapat waris. Nah, ketika itu ya, pada masa jahiliyah. Laki-laki mempunyai hak yang tidak terbatas untuk memiliki jumlah istri yang diinginkan dan juga mempunyai hak yang tidak terbatas untuk menceraikan istri-istri mereka. Itu yang terjadi pada masa jahiliyah. Nah, kemudian dalam peradaban Islam ya, Islam itu jelas dilahirkan untuk rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, rahmatan itu bisa bermakna memberikan kasih sayang, memberikan kebaikan, memberikan nilai yang lebih ya. Rahmatan lil alamin. Pertama, bagi seluruh alam, ya alam ini dengan hadirnya Islam mendapat kebaikan. Kemudian juga bagi orang-orang muslim ya terutama ini mendapat kebaikan yang tinggi karena mereka diselamatkan dunia dan akhiratnya. Demikian juga bagi non-muslim, mereka juga mendapat kebaikan dengan adanya ajaran Islam ini karena berkembangnya pengetahuan, peradaban yang maju di Eropa dan Barat sampai saat ini itu disebut-sebut tidak terpisah dari munculnya peradaban Islam, sehingga pemahaman terhadap filsafat Yunani diterjemahkan dalam peradaban Islam dibawa masuk kepada peradaban Eropa, dan mereka sebenarnya ketika Dark Age ya ada masa-masa kegelapan itu dominasi kekuatannya ada pada gereja, di mana gereja mendominasi ilmu pengetahuan. Nanti kita akan sampaikan bahwa munculnya sekularisasi, pemisahan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat itu muncul pada masa kegelapan di Eropa, akhir-akhir masa kegelapan di Eropa, sehingga mereka mengatakan ketika agama berada dalam dominasi kekuatan pengetahuan, kekuatan gereja, maka tidak akan berkembang. Maka mereka memunculkan istilah sekularisasi yang intinya adalah memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nah, dalam Islam tentunya ketika itu
lahirnya Rasulullah SAW di Mekah, kemudian melakukan dakwah dan seterusnya, proses kaum perempuan itu mendapat tempat yang layak. Nah, sebenarnya bukan hanya perempuan saja, di mana pada saat itu ada penjualan budak-budak, ya, budak dan segala macamnya, ya, termasuk Bilal bin Rabah. Ya, kalau kita lihat dalam buku sejarah Nabi, sebenarnya Abu Jahal, Abu Lahab itu ya, itu tidak mau memeluk Islam bukan karena ajaran Islam itu tidak rasional, adalah rasional, tetapi mereka khawatir kedudukannya hilang. Karena Bilal bin Rabah, seorang budak, ketika dia masuk Islam, kedudukannya menjadi tinggi, ya, menjadi tinggi. Apalagi dalam Quran surah Al-Hujurat ya, ayat 13 ini yang disebutkan, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Nah, jadi laki-laki dalam konteks ini Islam menegaskan dzakari wa unsa, laki-laki dan perempuan itu adalah sama. Jadi di sini proses menempatkan kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama. Dan ini adalah lompatan yang cukup jauh, di mana peradaban-peradaban pada masa lalu, berkembangnya peradaban Yunani, berkembangnya peradaban Romawi, dan lain segala macamnya menempatkan perempuan pada posisi yang rendah. Tetapi dalam Islam mensejajarkan antara laki-laki dan perempuan, kemudian juga perempuan berhak mendapat waris, ya. Mimma qalla minhu aw kasura nasiban mafruḍa. Jadi berapa ketentuannya berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, ditetapkan itu dalam ilmu mawaris, ilmu faraid ya. Jadi itu, jadi ketentuan-ketentuan yang ada. Nah, selanjutnya dalam Islam hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan yang terhormat kepada perempuan. Karena itu mulai muncul gerakan-gerakan yang menginginkan dan menuntut kesetaraan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Dalam Islam itu sebenarnya laki-laki dan perempuan dalam beberapa hal adalah setara, tetapi dalam beberapa hal adalah masing-masing saling mengisi ya. Karena memang laki-laki dan perempuan itu saling mengisi satu sama lain. Jadi hak perempuan dalam Islam betul-betul dihormati. Di mana yang awalnya perkembangan peradaban itu tidak mendapat tempat, sementara dalam peradaban Islam itu ini mendapat tempat yang terhormat. Nah, selanjutnya dalam teori tentang gender, tentang perempuan, ini juga sangat kita harus dipahami ya, tentang teori-teori ini. Dalam beragam kebudayaan, gender itu antara laki-laki dan perempuan. Dalam ayat Quran itu laki-laki dan perempuan zakari wa unsa. Tetapi yang muncul saat ini adalah sebuah proses penyimpangan terhadap gender laki-laki dan perempuan. Nah, ini gerakan ini sudah cukup familiar ya, yang disebut dengan LGBT. LGBT itu lesbian, gay, biseksual dan transgender. Ini sudah gerakan-gerakan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang ingin merubah tatanan sebenarnya ya. Jadi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, zakari wa unsa. Mereka menginginkan adanya antara laki-laki dan perempuan. Dan ini sebenarnya sesuatu yang sudah betul-betul menyalahi aturan dalam budaya apapun. Nah, sehingga orang-orang yang beragama biasanya menolak. Tetapi juga di Barat banyak juga orang-orang yang menerima dalam tanda kutip karena melakukan penafsiran yang beragam dalam beragama. Nah, kita misalkan mengenal dalam beberapa waktu yang lalu, mungkin saudara pernah melihat ya, adanya seorang gay dari Inggris, Muslim, Irsyad Manji ya. Nah, itu ingin melakukan apa di Indonesia itu,
pada saat itu ditolak kehadirannya, sehingga kembali lagi. Nah, kemudian teori tentang gender ini ada teori tentang alam, ada teori tentang kebudayaan. Kemudian teori tentang alam atau nature ya, yang beranggapan bahwa karakter perempuan disebabkan karena faktor biologis. Faktor biologis perempuan dan laki-laki adalah faktor yang memang berbeda, tidak bisa disamakan. Artinya sesuatu yang kodrati itu kita terima dan kita syukuri, ya. Jadi tidak kemudian kita merubah. Ketika Allah menciptakan kita sebagai perempuan, kita syukuri bahwa kita itu sebagai perempuan. Ketika Allah menciptakan kita sebagai laki-laki, kita syukuri bahwa kita itu sebagai laki-laki. Tidak kemudian melakukan transgender, ya, mengubah merubah status dari laki-laki ke perempuan atau sebaliknya. Nah, karena ini merupakan sebuah penyakit yang harus disembuhkan. Nah, kemudian perbedaan tersebut menimbulkan perbedaan aspek psikologis dan intelektual. Kalau kaum laki-laki dianggap bahwa sifat agresif, rasional, independen, percaya diri, pemberani, maka perempuan secara teori ini memiliki faktor-faktor yang menyebabkan problem ketergantungan. Namanya tergantung pada laki-laki. Perempuan dianggap sukar untuk maju dan berkembang. Sehingga kaum perempuan memiliki peranan dalam masyarakat yang memang posisinya adalah subordinasi dari laki-laki tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ada teori gender yang tentang kebudayaan, di mana teori ini menentukan posisi, peran, dan karakteristik perempuan. Nah, dalam beberapa kebudayaan memang garis keturunan itu ada yang sifatnya patrilineal, ya, berdasarkan keturunan orang tua laki-laki, dan juga ada matrilineal berdasarkan keturunan perempuan. Ini ada beberapa budaya, suku bangsa yang memang seperti itu. Dan ini dikenal sebagai sebuah teori kebudayaan tentang perempuan. Dari budaya, pola asuh, struktur masyarakat yang kurang memberikan dukungan terhadap tumbuh kembangnya potensi perempuan. Ketika saya kecil misalkan itu ada istilah dapur, kasur, sumur, itu perempuan. Padahal tidak seperti itu, ya. Perempuan sama dengan laki-laki. Nanti kita akan lihat dalam pendidikan Islam itu di mana bentuknya. Secara biologis memang tidak bisa dirubah, tetapi secara kedudukan sama-sama memiliki tempat yang layak, ya, dalam ajaran Islam ini. Kemudian dalam pendidikan, untuk mendorong partisipasi dalam pendidikan masih menghadapi sejumlah kendala besar. Nah, ideologi gender tersosialisasikan dalam berbagai peranata sistem budaya, interpretasi agama, peranata pendidikan, keluarga, dan lembaga sekolah, peranata ekonomi dan hukum. Jadi dalam berbagai aspek, gender ini memang masih menyimpan hal-hal yang terkait dengan aspek-aspek pemahaman. Ya, dari segi politis, dari segi pendidikan, dari segi kebudayaan, perempuan menempati posisi yang memang masih harus diperjuangkan, ya. Nah, kemudian kita juga melihat dalam teks-teks pelajaran, misalkan ini ada proses secara tidak langsung yang dipahami oleh peserta didik, di mana mereka masing-masing laki-laki dan perempuan itu memiliki tugas yang berbeda. Anak laki-laki, misalkan antara di sekolah itu ada teks bunyi, anak laki-laki membantu ayah bekerja atau membaca koran, sementara anak perempuan membantu ibu di dapur. Nah, itu kan sering kita pelajari teks ini, apalagi dulu, ya, ketika kita di sekolah dasar itu ada buku yang menggambarkan ada Budi, Iwan, ada Wati, ya, itu kan menggambarkan proses masing-masing. Perempuan ya kerjaannya perempuan, laki-laki ya kerjaannya laki-laki, ya. Nah, kalau dulu kan nggak ada itu laki-laki, pertandingan sepak bola antara perempuan, ya, kalau kan sudah
Sudah berbeda sekali ya sekarang. Kemudian bagaimana wacana gender umat Islam? Nah, wacana gender di dalam umat Islam itu tanggapi beragam. Ada yang merespon secara positif dan menerima sebagai kemestian sejarah, namun juga ada yang meresponnya secara negatif dan secara a priori menolaknya karena dianggap sebagai sesuatu yang datang dari Barat yang akan merusak Islam. Jadi teori-teori tentang misalkan emansipasi ya, kesederajatan antara laki-laki dan perempuan. Di Indonesia itu ada Kartini, ada Dewi Sartika ya, yang memperjuangkan hak perempuan di dalam negeri kita. Nah, itu dianggap sebagai sebuah gerakan yang berasal dari Barat, sehingga gerakan emansipasi sebenarnya sekarang sudah menjadi isu global, di mana perempuan harus memiliki hak yang sejajar dengan laki-laki. Nah, kalau hak dalam Islam ya sejajar. Nah, tapi proses pembagian tugas secara biologis itu tidak bisa dihindari. Nah, kemudian ada dua sikap. Jadi ada yang mendukung, ada yang menolak, dan ada yang tengah-tengah dalam merespon wacana gender, yaitu sikap kritis. Hanya mengkritis terhadap munculnya berbagai istilah gender merupakan wacana baru di lingkungan Islam. Jadi ada yang mendukung tentang gender, ada yang menolak, dan ada yang mengkritisi tentang hal tersebut. Nah, kemudian dalam Al-Quran ini misalkan ada kata azwaja ya, ini sering dicantumkan dalam undangan biasanya, ini undangan pernikahan. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kata azwaja dimana sebagai zauj, ya berpasangan. Konsep ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah equal, ya, musawa, sama dan komplementaris, saling melengkapi. Jadi laki-laki dan perempuan saling melengkapi. Laki-laki kalau sendiri kurang lengkap tanpa adanya perempuan. Demikian juga perempuan tidak akan lengkap tanpa adanya laki-laki. Nah, kemudian ada beberapa kesimpulan ya tentang kesetaraan gender ini. Yang pertama adalah bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah. Jadi ketika laki-laki dan perempuan itu juga dalam hadis misalkan mencari ilmu itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Faridotun. Jadi faridotun itu sebuah bentuk kalimat yang disebutkan dengan isim fa'il ya. Faridotun. Sangat wajib bagi laki-laki dan perempuan. Jadi sama kewajibannya laki-laki dan perempuan dalam mencari ilmu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, jadi di sini insa itu manusia. Manusia itu ya laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Jadi laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Karena itu setara. Jadi kesetaraan laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah. Jadi dalam Islam memandang laki-laki dan perempuan sama karena sebagai makhluk Allah. Yang kedua, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Jadi laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa bumi dan meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain. Ini kan memang sudah sunatullah ya. Kalau semuanya pemimpin, nggak ada rakyatnya. Semua rakyat nggak ada pemimpinnya. Jadi ada yang tinggi, ada yang rendah. Itu memang sudah ketentuan dari Allah. Tapi ada kalimat khalaifah ya, menjadikan kamu penguasa-penguasa. Nah, kemudian juga qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah, Allah menciptakan khalifah. Fil ardi khalifah, kepada malaikat sungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Khalifah kalau itu bermakna manusia, maka pasti khalifah itu laki-laki dan perempuan ya. Nah, kemudian yang ketiga, laki-laki dan perempuan sama menerima perjanjian primordial.
sebagaimana dijelaskan. Nah, wa akhadha rabbuka min bani Adam min zuhrin dzurriyyatahum asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Ini alastu bi rabbikum. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, ditanya manusia, alastu bi rabbikum, apakah engkau bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Ya kan, manusia itu menjawab, engkau Tuhan kami menjawab saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat, bala dengan syahidna. Bala syahidna antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Nah, jadi jelas, jadi sama-sama menerima perjanjian baik laki-laki dan perempuan, disebut sebagai primordial, ya, perjanjian primordial. Kemudian yang keempat, laki-laki dan perempuan, laki-laki Adam dan perempuan sama-sama terlibat aktif dalam ini istilah drama kosmis, ya, yang tadi saya sebutkan di awal, di mana laki-laki dan perempuan, laki-laki diwakili oleh Adam, perempuan diwakili oleh Hawa, ya, di mana Hawa ini yang menggoda Adam untuk keluar dari surga, sehingga perempuan memiliki dipahami sebagai makhluk yang memiliki kedua dari laki-laki, padahal Adam dan Hawa itu sama-sama mendapatkan perjanjian yang disebut sebagai peristiwa drama kosmis bahasanya. Fatakuna minaz zalimin wala taqraba hadhihi sajja, kamu berdua gitu ya, ada larangan jangan mendekati pohon ini, fatakuna, maka kamu akan berdua itu termasuk orang-orang yang zalim kalau udah melakukan itu. Nah, kemudian yang kelima, laki-laki dan perempuan itu berpotensi yang sama dalam meraih prestasi sebagaimana dalam Al-Quran. Fastajaba lakum rabbukum anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unsa. Maka Tuhan memperkenankan permohonan dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi laki-laki yang melakukan ibadah sama juga dengan perempuan yang melakukan ibadah, atau dibalik, perempuan yang melakukan ibadah sama juga dengan laki-laki yang melakukan ibadah. Jadi kesetaraan dalam Islam itu merupakan sebuah lompatan yang jauh dibanding dengan peradaban-peradaban yang sebelumnya. Nah, karena itu hak-hak perempuan dalam Islam itu mendapat hak yang layak. Kemudian aspek biologis memang tidak bisa dirubah. Kalau perempuan itu melahirkan, itu adalah sudah menjadi hal yang biologis, perempuan seperti itu. Nah, sampai saat ini kita atau saya belum mendengar ada laki-laki yang melahirkan. Nah, kira-kira itu ya kajian kita tentang gender, di mana intinya bahwa Islam sangat menghormati tentang gender, tentang hak-hak perempuan, dan hak-hak perempuan ini mendapat tempat yang terhormat dalam pandangan Islam, terutama dalam beraktivitas, dalam melakukan kegiatan ibadah dan pendidikan, mereka setara dengan laki-laki. Nah, itu saja mungkin pertemuan kita kali ini. Kalau nanti ada diskusi, bisa kita diskusikan. Mungkin ada yang ditanyakan, disilahkan kalau ada yang ditanyakan. Gimana? Ada yang bertanya? Parti ada, Parti? Ada ya? Ya, Pak. Oke, ada. Ada, Pak. Leli Amalia? Ada ya? Jangan lupa ya isi di kelas, isi kehadiran di kelas ya, jangan lupa ya. Isi kehadiran saudara di kelas. Nanti saya akan mengecek itu. Oke, dari rekan-rekan ada yang ditanyakan pertemuan kita hari ini tentang gender. Pak. Saya Ya, boleh silakan. tanya, Pak. Gimana, Bu Leli? Sebetulnya bukan tanya, Pak. Maksudnya kalau bicara tentang gender gitu ya, memang menarik sih, buat saya itu menarik, Pak, karena nanti kan terkait dengan feminisme ya. Ya, gerakan dengan feminisme. Wacana-wacana feminisme nantinya kan berujung kan arahnya ke situ gitu kan.
Saya sendiri sebetulnya gini Pak, ketika mungkin kalau kenapa di awal-awal itu perempuan itu dianggapnya ya begitu ini ya Pak, dianggap wanita apa sih manusia yang lemah gitu kan. Dalam peradaban itu kan sejarah sampai ya itu kan dikubur hidup-hidup dan lain sebagainya. Ya. Bukankah gitu kan? Bukankah di awal itu ketika apa Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi itu kan sebetulnya kan agamanya adalah agama Islam yang dibawakan ya Pak ya. Ya. Ya Pak ya, maksudnya agama Islam. Ya. Tapi saya harus menjawab ya. Tapi kemudian iya ya maksudnya. Tapi kenapa kemudian yang muncul adalah karena dianggap Siti Hawa itu yang menyebabkan gitu kan, menyebabkan mereka kemudian diturunkan di bumi ini sehingga muncullah bahwa wanita itu penyebabnya gitu kan, penyebabnya kemudian akhirnya diperlakukan sebegitu rendahnya gitu kan, tapi kemudian kan ditutup oleh ya agama rahmatan lil alamin itu kan oleh Nabi Muhammad gitu kan sebagai agama Islam yang mengangkat derajat manusia, derajat perempuan sebegitu tingginya bahwa perempuan itu kan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Tapi pada kultur yang ada gitu kan, kultur yang ada itu kan kemudian muncul juga Pak bagaimana dalam ras gitu kan, suku gitu kan. Jangankan di beberapa negara gitu, di wilayah kita sendiri itu kan ada yang matrik itu ya, materialisme, kemudian ya kita kan patrilineal maksud saya, betul gitu kan Pak. Artinya kan itu di latar belakangi oleh adat ya kan, adat kebiasaan dari bukan mungkin sih mereka dulunya kan memang agama-agama yang sifatnya arti ya Pak, bukan dibawa oleh agama-agama yang memang dari munculnya Islam sebelumnya gitu kan, dari kerajaan dan lain sebagainya. Kemudian kalau kemudian ini Pak sebagai kalau saya gini Pak, maksudnya masih menariknya gini, di awal itu perempuan begitu direndahkan, tapi kemudian di akhir diangkat derajatnya. Sebetulnya kan agama yang dibawa awal itu kan Islam Pak. Jadi mungkin saya masih ini Pak, gimana gitu? Ya, oke. Kita memang harus mampu dan bisa membuka sejarah, kita melihat ya. Bahkan dalam tradisi Nasrani itu memang manusia itu, saya pernah membaca teks bahwa perempuan itu adalah setengah iblis ya. Jadi tidak mendapat yang layak. Maka dalam peradaban yang lain perempuan itu malah dijadikan sebagai eksploitasi dengan dalil seni misalkan dan segala macamnya. Contohnya kita bisa menemukan dalam peradaban Eropa di mana patung-patung, simbol-simbol wanita itu menjadi bagian yang tidak terpisah dalam kehidupan masyarakat. Padahal mereka itu adalah bersembunyi di bawah seni gitu menurut saya. Nah kemudian saya ingin yang harus kita pahami adalah bahwa kehadiran Islam itu merupakan sebuah lompatan yang besar terhadap menempatkan kedudukan seorang perempuan, di mana seorang perempuan itu mendapat tempat yang layak sama dengan laki-laki, di mana kebudayaan sebelumnya menempatkan perempuan itu pada posisi yang rendah. Nah kaitan dengan katakanlah kesininya itu kan kaitan tentang warisan, misalkan sebelumnya tidak dapat. Tapi ketika Islam itu menjelaskan bahwa perempuan itu dapat mimma qalla minhu aw kasura, sedikit atau banyak kan nasibam mafruḍa, menurut ketentuan yang ditentukan. Dan ini memang Islam sendiri itu membawa paham juga patrilineal, artinya memang berdasarkan garis keturunan laki-laki. Nah ini memang sesuatu yang tidak bisa dihindari karena dalam beragam kebudayaan laki-laki menempati kedudukan yang tinggi, tetapi mereka merendahkan perempuan. Dalam Islam, perempuan laki-laki punya hak yang tinggi, perempuan juga memiliki hak yang tinggi. Tetapi dalam hal-hal tertentu, memang katakanlah laki-laki itu secara fisik yang disampaikan tadi biologis mengungguli dalam tanda kutip ya, mengungguli memang karena laki-laki dan perempuan itu kan sesuatu yang saling mengisi ya. Laki-laki tidak akan memiliki seorang anak tanpa perempuan. Perempuan juga sama tanpa laki-laki. Jadi hubungannya adalah hubungan subordinasi, saling mengisi satu sama lain.
tetapi tidak merendahkan di bawah dominasi laki-laki. Maka dalam peradaban Islam itu kan kita mendapatkan tokoh-tokoh perempuan yang luar biasa, karena mereka memahami tentang kemampuan-kemampuan mereka dan kapasitas mereka yang hebat ya. Katakanlah misalkan kita melihat Mela Hayati itu di Aceh ya, itu pahlawan yang luar biasa. Bahkan mereka mengumpulkan janda-janda korban perang untuk dijadikan satu pasukan untuk melawan Belanda. Nah, ketika Banda Aceh atau itu Samudra Pasai itu atau wilayah daerah Aceh itu sedang mendapat tantangan yang luar biasa dari penjajah Belanda, dan ini sudah ditaklukkan oleh Belanda. Dan sebenarnya pemahaman ini harus kita tanamkan, di mana seorang perempuan itu untuk mengangkat derajatnya itu dari perempuannya sendiri. Ya, Islam sudah menempatkan posisinya yang layak ya, yang layak. Nah, yang layak. Nah, kan kalau misalkan yang maksudnya yang layak itu sejajar, laki-laki menuntut ilmu dengan perempuan menuntut ilmu, yaitu juga haknya, pahalanya juga sejajar. Nah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari juga memang punya berbagi peran kan. Nah, perempuan kan tidak wajib untuk mencari nafkah. Dalam ajaran Islam yang wajib mencari nafkah adalah laki-laki. Tetapi ketika perempuan itu dapat nafkah, kan tidak berhak, tidak juga ketika memberikan suaminya dianggap sebagai sebuah sedekah. Tapi kalau laki-laki kan sudah kewajiban untuk memenuhi itu. Nah, hal-hal yang seperti itu sebenarnya dalam konteks keagamaan dimaknai sebagai sebuah peran yang dilandasi atas saling mengisi satu sama lain. Nah, saling mengisi satu sama lain. Cuma kita memang fenomena yang menarik yang ada saat ini ya, dalam konteks keindonesiaan, katakanlah dalam karyawan itu kan biasanya kebanyakan perempuan. Yang harusnya mencari nafkah itu harusnya laki-laki, maka yang mencari nafkah kebanyakan sekarang itu perempuan. Nah, ketika perempuan mencari nafkah, maka anaknya dengan siapa? Nah, ketika anaknya dengan siapa, nanti dia jadi permasalahan-permasalahan sosial juga akan muncul kemudian. Nah, karena itulah sebenarnya Islam sudah menggariskan di mana perempuan itu ibu itu kan punya hak biologis yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Maka ibu adalah madrasatul ula bagi anak-anaknya. Nah, sekarang madrasatul ulanya sudah bekerja di luar. Nah, bagaimana nanti peran itu untuk mendidik anak? Nah, ini harus kita pikirkan dalam konteks pendidikan Islam itu bagaimana caranya gitu ya. Karena hak asuh dengan ibu dan hak asuh dengan orang yang diberi tanggung jawab dalam tanda kutip pembantu itu berbeda. Berbeda dalam pengertian kasih sayangnya dan berbeda yang lainnya. Nah, karena itu kalau hal ini bisa diteruskan, bisa aja memunculkan generasi-generasi yang kurang ke depannya itu ya. Nah, jadi ini juga perlu ditinjau kembali ya. Maka saya sebenarnya menggagas harus ada pendidikan bagi calon-calon ibu itu. Jadi kalau calon-calon ibu itu memang harus ada, kalau sekarang ada penataran, tapi penataran kurang efektif. Saya harus menggagas kayaknya harus ada pendidikan calon ibu gitu ya. Hak kewajibannya apa harus dijelaskan, sehingga mungkin nanti mewujudkan anak-anak yang memang berkualitas. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Ya, kita sambil belajar lagi Bu Leli ya. Bu Leli. Mungkin dari yang lain? Kalau sekolah untuk calon para ayah juga mungkin harus ada deh, Pak. Ya, betul, harus ada Bu. Iya. Calon. Iya. Karena memang sekarang Calon ini ayah. itu betul. Ini para sarjana ini nih, kalau menggagas itu misalkan model kurikulum calon ibu, itu kan bagus. Iya. Kalau seandainya ada dari mahasiswa menulis sebuah artikel yang sampai di jurnal tentang model pendidikan calon ibu seperti apa, misalkan dalam berapa jam yang dipelajari apa, modelnya kayak begini, itu kan bagus itu. Atau mungkin yang menggagas model pendidikan para ayah. Jadi para ibu dan para ayah itu sebelum dia menikah harus ada pendidikan 1 bulan misalkan. Dia mengisi nanti lulusan PAI S2 Sirojul Falah, kan keren itu. Ya, gimana hak ibu, hak perempuan, emansipasi, sehingga nanti akan cipta mindset pemahaman bahwa wanita itu sejajar, bahwa wanita itu punya hak yang sama.
Yang membedakan hanya biologis saja, dan biologis itu tidak bisa diubah, diakali. Kalaupun diakal-akali itu kayak dalam pandangan kita menjadi penyakit. Ya, seperti orang transgender itu adalah penyakit jiwanya, perasaannya, fisiknya, ya. Ya, sehingga mereka melakukan hal seperti itu yang memang pada masa lalu akan mendapat azab, ya. Nah, jadi ini pertemuan ini hebat ini. Kita bisa merumuskan ini. Mungkin nanti teman-teman ada yang bisa merumuskan model pendidikan calon ayah dan calon ibu untuk mewujudkan anak yang berkualitas. Nah, itu kan hebat. Iya, betul Pak, setuju Pak. Jadi kuat dari dalam rumah gitu Pak. Jadi Betul. menguatkannya dari Ya, betul nih Bu. Ini sangat setuju nih. Ini menggagas hal-hal seperti ini karena sekarang itu kitanya seolah-olah diburu-buru dengan material, ya, material dengan alat-alat, dengan tuntutan-tuntutan, dengan uang-uang dan seterusnya. Sementara betul. di luar itu kita tidak hiraukan. Akhirnya anak memang harusnya menjadi generasi unggul, menjadi generasi yang kurang kasih sayang, kurang lain-lainnya, sehingga kita menitipkan pada orang lain. Dan itu bisa melahirkan sebuah generasi yang tidak baik, lost generation, ya, seperti itu. Betul ya Pak. Oke. Ini penting nih itu juga Pak. Ya, silakan mungkin Bu. itu juga Pak, karena kurang memahaminya peran dan tanggung jawab sebagai seorang ayah, sehingga gitu kan, terjadilah yang namanya beralih peran kan, ibu yang bekerja di luar, ya kan, sementara meninggalkan peran tugas utamanya sebagai pendidik atau madrasatul ula di rumah kan Pak. Mungkin itu salah satunya, karena keduanya tidak saling memahami peran dan tanggung jawab. Kenapa perempuan bisa bekerja? Pasti ada alasannya Pak, ya kan? Bagaimana peran suami di dalam rumah? Sekali, ya. Iya. Masalah di kita ini kompleks sekali, apalagi perubahan seorang ayah menjadi seorang ibu kan secara fisik tidak mendukung. Seorang ibu bisa menyusui anaknya, ya, sementara seorang ayah nggak punya itu, maka yang laku adalah susu-susu formula, ya. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ini, silakan kalau ada yang mau menanggapi. Silakan. Mau nanya Pak Dokter. Oke, silakan ini, Pak Ahmad Farid. Ya, terima kasih Pak Dokter. Ini agak sedikit silakan. Bagus juga ini judulnya tentang masalah gender. Ini Pak Dokter. Bertanya tentang masalah gender, mungkin juga nanti masuk pada transgender. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Ibu siapa tadi? Ibu Leli. Ibu Lucy apa Ibu siapa ya? Ibu Leli. Nah, itu tadi kan ada satu yang belum dijelaskan oleh Pak Dokter tentang yang Nabi Adam itu ajaran Islam dan sebagainya, kemudian disempurnakan lagi oleh Nabi Muhammad. Apakah itu ketika awalnya Nabi Adam itu dan Siti Hawa ini, apakah memang itu Islam? Mungkin kalau menurut kami ketika itu mungkin memang belum sempurnanya agama Islam, dan baru pertama kali diajarkan agama tauhid, gitu kan, bukannya Islam masih tauhid, gitu. Baru setelah Nabi Muhammad disempurnakanlah ajarannya, gitu. Baru sampai turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, gitu. Nah, apakah itu seperti itu bukan Pak Dokter yang disampaikan oleh Ibu? Nah, yang kedua ini tentang gender, kan kemudian ada yang sampai mengartikan dengan emansipasi. Kesetaraan ini kan kemudian dianggap sama semua lini dan semua sektor. Sehingga banyak dari para wanita itu menganggap kesetaraan atau gender itu sama dengan emansipasi, sehingga meninggalkan kodratnya sebagai seorang wanita. Nah, itu kan banyak terjadi, sehingga mereka sudah nyaman pada posisi emansipasi, meninggalkan kodratnya sebagai seorang wanita. Nah, itu bagaimana Pak Dokter? Nah, seperti kayak terjadi di Eropa, mungkin kayak di Jepang, di Australia, banyak wanita-wanita itu tidak mau
menganggap dirinya itu perempuan dan meninggalkan, dia sudah sibuk dengan tugas yang dia jalankan, laksanakan, sehingga ingin punya anak tidak mau, nikah tidak mau, maka terjadilah akhirnya apa, kelompok-kelompok LGBT seperti yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Nah, ini bagaimana Pak Dokter? Menurut Pak Dokter, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak Pak Dokter. Wah, terima kasih Pak Ahmad Fadli, luar biasa pertanyaannya ya. Sebenarnya fenomena itu ini sudah berkembang di Indonesia ya. Seperti misal child free ya, sekarang itu kita sudah mendengar istilah itu, di mana seseorang berjanji untuk menikah, kemudian melakukan pernikahan dan ada keinginan sebelumnya untuk tidak memiliki anak. Itu kan sekarang sedang marak, sedang berkembang di Indonesia. Dan kalau itu disahkan, dilegalitaskan ya, misalkan, berarti tujuan pernikahan itu menjadi hilang. Bahwa tujuan menikah itu kan adalah salah satunya adalah memperoleh keturunan yang sah. Nah, sementara mereka yang melakukan itu melakukan pernikahan tapi berjanji sama-sama tidak ingin memiliki anak, child free ya, itu kita kenal istilahnya. Nah, kemudian sebenarnya gini, emansipasi dalam Islam itu tidak perlu ada emansipasi karena memang sudah sejajar antara laki-laki dan perempuan, masing-masing sudah memiliki haknya, masing-masing sudah memiliki fungsi dan tugasnya, di mana seorang perempuan itu mendidik anak, dan itu yang pernah dilakukan pada masa-masa keemasan Islam, sehingga melahirkan orang-orang yang luar biasa, karena mereka tinggal dengan orang tuanya, dengan ibunya, bukan dengan orang-orang yang diberi tugas menjaga anaknya. Nah, karena itu kemudian perkembangan yang di Eropa, di Jepang, yang kita dengar sampai saat ini, di mana mereka tidak mau berumah tangga, tidak mau memiliki anak, itu sebenarnya akibat permasalahan global yang kompleks. Dan permasalahan global yang kompleks tidak diimbangi dengan permasalahan keyakinan mereka. Bukan keyakinan, keislaman ya, karena mereka kan non-muslim ya, sehingga memandang dalam tradisi Jepang, misalkan kita mengenal ada istilah harakiri, kamikaze, samurai kan, mereka menganggap bahwa bunuh diri itu adalah baik dalam tataran-tataran tertentu. Nah, maka dunia ini tidak memiliki tujuan dalam pengertian kalau saya punya anak itu susah ya buat apa. Maka kemudian mereka mengambil langkah-langkah yang langkah-langkah yang child free, langkah-langkah yang hanya kesenangan sesaat dan seterusnya. Nah, itulah yang menyebabkan moral itu menjadi hancur sebenarnya. Nah, kemudian emansipasi di Barat itu cenderung kebablasan, karena memang Barat pun pasti mengakui bahwa manusia itu ada laki-laki dan perempuan. Tanpa ada laki-laki dan perempuan, ini kan tidak ada perkembangan kemanusiaan. Cuma mereka kadang melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas nalar. LGBT misalkan kemudian dianggap sebagai sebuah tren dan tidak dianggap sebagai sebuah penyakit dan tidak dianggap sebagai sebuah penyimpangan. Dianggap sebagai sebuah hak yang tumbuh dari pemahaman liberalisme, rasionalisme ya. Yang segala sesuatu dilandaskan atas akal dan rasionalitas. Nah, karena itu maka paham-paham yang berkembang kemudian adalah paham-paham yang memahami manusia sebagai manusia itu sendiri, bukan manusia sebagai ciptaan Allah. Di mana manusia sebagai ciptaan Allah itu akan kembali kepada Allah. Ya, dalam Islam itu jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa, insa itu laki-laki dan perempuan, illa liya'budun, beribadah dan akan kembali kepada Allah. Nah, kemudian terkait dengan apakah Adam itu tauhid, ya tauhid meyakini tentang ajaran Allah. Karena kan Islam itu adalah ajaran yang terakhir, yang datang terakhir mengajarkan tauhid ya. Mengajarkan ya, setiap ajaran Nabi kita terdahulu, jadi mulai Adam sampai Nabi Isa itu mengajarkan tauhid. Ketika dia mengajarkan tauhid, maka itu adalah Islam. Maka Islam itu adalah penyempurnaan sebagaimana tadi disebutkan Al-Maidah ayat 3 itu. Nah, kemudian
ketika Rasulullah wafat itu kan jelas sekali, qad khalat min qabli rusul kan, sungguh telah ada rasul-rasul terdahulu. Jadi rasul-rasul terdahulu itu yang mengajarkan tauhid. Sampai betul-betul mengajarkan itu kemudian juga disalahpahami oleh penerusnya, sehingga timbul lagi pemahaman Islam yang terakhir yang meluruskan ajaran-ajaran yang sebelumnya yang disimpangkan oleh para pengikutnya. Nah, karena kalau ditanyakan apakah itu ya Islam ya, kan jelas sekali dalam Al-Quran itu. Nah, kemudian juga kalau kita kembali kemudian ke teori tentang manusia, apakah manusia itu memang sumber manusia itu dari mana, gitu kan? Apakah itu dari Tuhan? Nah, itu kan ada, atau mungkin dari evolusi yang ditemukan oleh Charles Darwin bahwa manusia itu keturunan kera. Nah, itu kan mengenai asal-usul manusia itu akan menjadi perdebatan. Karena orang-orang ateis itu sebenarnya menantang orang-orang yang agama. Kata orang-orang ateis begini, coba kamu cari dalil tentang adanya Tuhan, maka saya akan mencari dalil tentang tidak adanya Tuhan. Silakan kamu cari 100 dalil tentang adanya Tuhan, saya akan mencari dalil tentang 100 dalil tentang tidak adanya Tuhan. Nah, jadi ini sangat tergantung pemahaman kita. Nah, karena itu tadi gagasan-gagasan bagaimana kita memposisikan manusia itu sebagai manusia, menempatkan hak laki-laki dan hak perempuan sesuai dengan haknya, itu akan meningkatkan keunggulan dari kemanusiaan itu sendiri. Nah, itu aja mungkin ya. Semoga kita semua yang ada di sini mampu ya memiliki peran sebagaimana peran yang sudah ditentukan dalam ajaran Islam ya, sehingga kita dapat memiliki keturunan yang berkualitas. Nah, itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita pada kali ini. Nanti teman-teman yang akan presentasi akan mempersiapkan presentasinya dengan baik. Saya pikir di wilayah saya sudah zuhur, silakan kita sholat zuhur, istirahat sebentar, untuk kemudian nanti memulai perkuliahan kembali. Mohon izin sebentar, Bapak. Pak, silakan. Maaf Pak, saya dari kelas A1 izin untuk online dulu ya Pak. Oh iya, ya saya silakan aja daripada nggak belajar ya. Oke, silakan. Yang lain lagi? Sebenarnya yang presentasi hari ini kami, Bapak. Oh, sudah siap? Ya, belum karena banyak kesibukan, tapi insya Allah kami minggu depan nggak apa-apa, Pak. Oke, siap, silakan saja. Walaupun temanya sama, Baik, insya Allah nanti sampaikan lagi, kita akan dapat ilmu yang bermanfaat insya Allah dari para kelompok-kelompok yang presentasi nanti. Silakan saja ya. Terima kasih banyak. Ya. Baik, Pak. Oke. Jangan lupa teman-teman untuk mengisi kehadiran ya di Google Classroom. Jangan sampai tidak mengisi, karena akan terekam kehadirannya. Terima kasih, mohon maaf saya izin pamit duluan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Pak. La ilaha illa anta